Ya, Zafi, Sinyo malahan, Sinyo. Makanya itu bergerak terus teman-teman. Tamu undangan yang mengajukan permintaannya gitu. Dia naik turun. Gerak terus. Jadi saya pencet Udin begitu, yang kepencet bisa yang sampingnya. Karena naik turun. Ya Sinyo, silakan nyalakan kamera. Halo Sinyo. Halo. Ya, silakan Sinyo nyalakan kamera Anda. Muslim. Halo? Oke, baik. Kita turunkan langsung ya. Kalau diajak ngomong diam, kita turunkan. Nah, ini Zafi Store nih. Zafi. Ya, Zafi Store, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim ya. Zafi Store. Jangan kesusahan bicara, Bang. Kok kesusahan bicara kenapa? Lanjut. Kan? Susah bicara. Zafi Store. Anda ini Muslim atau bagaimana? Kenapa Anda kok seperti itu? Ya, lanjut. Lanjut. Gimana ini tanya? Udah malu Bang jadi orang Islam? Siapa yang malu? Ya Anda ditanya Muslim atau bagaimana kok lanjut? Anda Muslim atau gimana? Kan udah dijawab. Iya tadi. Mana dijawab dari mana? Oke, silakan. Gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Nih, udah saya kasih Anda forum nih. Ada 20.700 orang yang menonton ini. Itu baru di TikTok, belum di YouTube dan di media sosial lain. Coba, apa yang mau Anda sampaikan? Di situ dulu sampaikan. Saya kan sudah mengeluarkan banyak statement-statement tentang agama Islam. Dari A sampai Z. Selama saya mengeluarkan statement, coba bantah satu statement saya tentang agama Islam. Apa itu? Orang Islam penuhan penyembah Muhammad. Nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Al-Quran bagi orang Islam itu adalah kitab yang dibuang oleh mereka ke belakang. Menurut orang Islam, Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak berguna. Yang lengkap itu adalah kitab karangan ulama, kitab hadis. Coba dari semua statement saya, apa yang menurut Anda itu merupakan fitnah? Coba sebutkan satu statement saya yang merupakan fitnah terhadap agama Islam. Selagi Om Edis yang menyampaikan, ya saya menerima aja. Karena itu versi daripada ilmu Om Edis yang dapat. Iya, makanya dari versi Anda, coba sebutkan. Contoh nih, saya katakan begini. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi orang Islam nggak percaya itu. Nah, coba kira-kira statement saya itu benar atau salah? Itu kan kata Edis. Iya, kata saya, kata yang bilang kata Udin siapa? Itu memang pernyataan saya, makanya saya tanya sama kamu, apakah statement saya itu salah, bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan atau tidak? Ya kalau Edis bilang itu betul silakan. Berarti tidak ada bantahan ya? Nggak ada bantahan. Kalau Edis menyampaikan. Kan sudah saya bilang teman-teman, mustahil mereka sanggup membantah pernyataan saya. Oke, kalau tidak ada bantahan, saya turunkan ya. Oh, kok cepat kali? Katanya nggak ada bantahan, berarti kamu menyetujui saya. Atau kamu pengen apa namanya orang salah kirim koin, karena banyak orang kirim koin ini dia asal-asal saja gitu kan. Dia mau kirim ke sini tapi kenanya ke sini gitu. Atau Anda mau memanfaatkan itu? Maksudnya biar dapat koin gitu. Atau gimana? Enggak. Terus? Ya kalau sama saya versi Edis yang menyampaikan tentang agama Islam, selagi Edis yang menyampaikan sesuai dengan ilmu Edis, silakan. Iya, bantahan Anda ada atau tidak? Tidak ada. Kalau versi Edis berarti semua statement saya itu benar. Menurut Edis. Menurut Anda? Menurut saya nggak bisa. Mana? Coba bantah, mana? Kalau menurut Anda tidak benar, mana? Kalau yang menurut Edis, saya tidak bisa membantah karena itu versi Edis yang Edis sampaikan ke saya. Baik, saya kasih kamu hadiah. Ini hadiahnya buat kamu. Itu hadiahnya buat kamu. Yuk, silakan, yuk. Kan sudah saya bilang teman-teman. Mereka itu lemah, tidak berdaya, teman-teman. Ketika kita membahas agama mereka. Posisi agama Islam itu rapuh dan tidak punya pegangan, gitu loh. Coba silakan. Saya kan sudah sering mengatakan. Yuk, silakan.
Itu rahasianya mereka itu masih mengimani Al-Quran. Karena nggak dibaca artinya. Oke, kita kasih naik ada Minio. Krisdai. Oke, Krisdai Muslim. Saya Muslim, Abang. Oke, silakan nyalakan kamera. Tapi di balik selimut nggak apa-apa ya? Di sini nggak boleh kalau nggak menyalakan kamera. Nanti menghindari fitnah, ngomongnya kemana-mana, ngelantur, nggak jelas apa yang ngomong. Oke, Krisdai. Kamu mengaku Muslim. Iya, jadi Sampai gini sekarang- loh. Ya, sampai sekarang masih Muslim. Sampai Tapi sekarang ya masih Muslim. KTP. Apa yang mau kamu sampaikan, Krisdai? Jadi gini, dulu Hmm. kan waktu saya menikah, Mm-mm. kan mantan mertua saya itu kan agamis banget gitu ya, Bang. Mantan mertua. Oh, berarti sekarang Iya, kan Sudah- bercerai. sudah bercerai. Oke, silakan. Betul, sudah Hmm. bercerai gitu kan. Terus mantan mertua saya itu kan agamis banget. Jadi kayak benar-benar yang sholat 5 waktu lah, bla 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 gitu kan. Dan jenisnya ngaji juga. Tapi kenapa waktu anaknya bikin salah itu kayak ya namanya mungkin orang tua ya. Udah jelas-jelas nih anaknya itu mukul saya di depan dia. Di depan ibunya gitu kan. Malah saya yang disalahin. Kan anjing itu. Itu masalah pribadi. Jadi kamu ini Enggak, maksudnya Muslim. gini loh. Dia itu Enggak, abu sebentar. agama Itu gitu loh, Bang. masalah-masalah seperti itu masalah pribadi, Krisdai. Di sini saya ini berdiskusi dengan Islam antara saya Kristen dengan Islam. Yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kamu itu Muslim sejak lahir atau bagaimana? Iya, sejak lahir. Sejak Ya Muslim lahir. PP gitu. Oke, sudah. Cuman kan terus kan namanya Silakan, Muslim dari lahir kan dari kecil kan diajarin tuh agama Islam kan. Mm-mm. Terus diajarin kalau gini nggak boleh gitu nggak boleh. Terus tak pikir-pikir ya, kenapa cewek itu nggak boleh pakai celana? Katanya masuk neraka. Nggak boleh pakai celana masuk neraka. Iya. Maksudnya dulu gimana waktu aku maksudnya? sekolah, diajarin gitu. Oh, kalau memang ada dalam sebuah hadis dikatakan istri itu harusnya, aduh, jadi bahasa-bahasa yang kayak begini saya nggak suka sebenarnya. Ada memang dalam sebuah hadis itu sunnah Muhammad. Kalau misalnya seorang istri itu kalau tidur itu jangan dia berpakaian gitu. Maksudnya itu atau bagaimana? Bukan, maksudnya gini loh, Bang. Dulu guru agama saya itu kan pernah bilang gini ya. Dulu. Perempuan kalau mau Sebentar. masuk surga- Ini kamu masih Islam atau bagaimana? Iya kan dulu waktu zaman SD kan diajarin agama Islam. Bukan, sekarang ini kamu masih Islam. Masih. Islam KTP udah dibilang. Oh, KTP-nya yang beragama Islam. Cuma identitas aja. Oke, KTP-nya beragama Islam. Kalau orangnya? Nggak Nah, tahu. ini dia. Sudah mulai meragukan agama Islam ya? Iya sih. Coba, banyak orang yang sanksi begini. Namamu Krisdai. Kok ada Ya, Kris-Krisnya? nama asli ya. Ini nama asliku Krisdayanti. Krisdayanti. Oke, baik. Iya. Coba buktikan bahwa kamu benar-benar tadinya itu Islam. Apa yang membuat kami yakin? Biasanya apanya itu tesnya itu adalah bacaan Al-Quran. Silakan. Mau baca apa? Terserah, bacaan Al-Quran apa terserah. Al-Fatihah? Ayat Jangan kursi? Al-Fatihah, masa Al-Fatihah terus. Yang lain, coba surat yang lain, coba. Surat apa ya? Al-Ikhlas. Terserah atau apa aja terserah. Coba silakan. Soalnya kadang-kadang tahu ayatnya tapi nggak ngerti nama suratnya, Bang. Gimana Udah dong? silakan coba. Memang orang Islam kan sudah saya bilang, nggak walaupun baca Quran nggak bakal ngerti itu, nggak ngerti. Cuman hafal-hafal doang. Coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Iya kan? Sah. Itu surat Oke. Anas kalau nggak salah. Ya, surat An-Nas itu. Oke. Mm. Baik, surat yang terakhir. Gini. Coba kamu sebutkan alasan kamu kenapa kamu akhirnya cuman KTP kamu aja yang beragama Islam. Orangnya sudah nggak beragama Islam. Silakan. Satu, Bukan. terlalu banyak larangan. Terlalu banyak larangan untuk Ya untuk diikutin. misalnya Ya itu tadi yang saya bilang, Bang. nggak boleh Kan pakai dulu celana, waktu- Ya, nggak kata boleh dulu pakai kan guru celana. agama saya. Terus apa lagi? Ya, terus apa itu namanya kalau ketawa itu nggak boleh terlalu lebar. Katanya itu nanti apa gitu loh hilang gitu kan.
Guru Terus apa saya lagi? juga gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Agak-agak lupa sih, soalnya udah zaman SD dulu. Jadi kayak terdoktrin gitu loh Oke, waktu baik. itu. Coba gini ya, kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi karena banyak di sini itu yang apa namanya meragukan begitu disangkain settingan lah apalah gitu ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar. Ya kok turun dia. Ya, kita kasih naik ada ketua sukses, coba ketua sukses. Ya, ketua sukses muslim, Bang. Muslim bang. Silakan Iya. nyalakan kamera, Bang. Ini Chris Day ini dia mengaku muslimah tapi sudah meninggalkan agama Islam. Cuman KTP-nya doang. Coba Iya. nanti disangka orang dia ngaku-ngaku. Coba Anda yang ngecek sendiri. Hai Kavin. Halo abang. Ya kenapa? Kok kenapa ini orang gimana? Kok kenapa gimana sih? Ini Chris Day ini dia Enggak, mengaku seorang muslimah, tapi KTP-nya saja sekarang yang jadi orang Islam, orangnya sudah meninggalkan agama Islam. Nanti disangka dia ngaku-ngaku. Coba kamu tes dulu, kamu muslim kan? Ya saya Muslim. Nah, coba kamu tes dulu dia ngaku-ngaku nggak sebagai muslim. Kamu ngaku-ngaku nggak sebagai Muslim? Enggak. Jadi kamu sekarang agama apa? Yang sekarang kamu anut? Kalau sekarang di KTP muslim. Ya. Cuman kesehariannya nggak ada sih. Maksudnya sudah masuk Katolik kah, Kristen kah atau bagaimana? Belum ada. Cepat masuk. Penasaran nggak sama daging babi? Kan kalau Udah pernah makan. pernah makan. Iya. Enak, ya? Gimana rasanya? Enak. Enak. Dari dulu udah pernah makan sih. Aslinya orang mana? Aslinya orang Surabaya. Saya juga orang Surabaya. Ya terus gimana? Malah Bang? mau kenalan ini. Aduh, malah mau jadi kenalan. Gini, Gimana kita sukses, topiknya, Bang? ketua sukses, Bang. dengar. Menurut kamu dalam agama Islam tuh boleh makan babi nggak? Kita Tanya siapa nih aku? Bukan, diajak- ketua sukses nih. Kita haram makan itu, Bang. Kalau ajaran kami toh Islam. Oke, kamu bilang haram ya. Kalau misalnya saya tunjukkan bahwa makan daging babi dalam agama Islam itu boleh gimana? Janganlah begitu, Bang. Nggak ada itu, Bang. Baik, saya tunjukkan. Coba kamu dengarkan ini ya. Coba dengarkan ini. Perhatikan. Nih. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong Jangan video, dipotong. dibuatnya Jangan judul dipotong, Bang. Soman Jangan dipotong. menghalalkan babi. Dengar dulu. Kamu Ini yang potong, begini Bang. opininya kayak begini. Coba kamu dengar dulu, ketua sukses. Kamu kan bilang dalam agama Islam nggak boleh makan babi. Saya tunjukkan dalam agama Islam boleh makan babi. Saya yang ngomong. Perhatikan, makanya kamu dengarkan. Nih. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya bilang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga. Untuk obat. Boleh Islam itu makan ada- babi. Islam itu, Bang. Kalau untuk obat, Bang. Untuk obat, Bang. Itu mungkin bisa, Bang. Nggak, Terus gini, kenapa Bang. kamu bilang nggak Ada boleh tadi? Sebentar, kenapa kamu Saya bilang ada nggak boleh? Ya kalau dimakan, kalau Sungguh dimakan untuk nekat dimakan yang itu, Bang. nyata. Kamu bilang nggak boleh. Kalau kita mau makan sehari-hari gitu loh, Bang. Abang ganteng. Tinggal Gini, tadi Bang. kamu Ada bilang nggak boleh, ternyata boleh. Untuk obat. Jadi aku mau ngomong nih. Ya, gimana, Chris Day? Aku kan mayoritas kan muslim ya. Hmm. Terus habis itu aja makan babi. Dia bilang gini, kenapa kamu nggak mau makan babi? Haram ya, aku bilang gitu. Kamu zina sama pacarmu aja kamu nggak haram? Nah gituin, dia nggak bisa jawab loh. Ya, ini bagus. Coba ketua sukses ya, gini. Saya jawab Coba. ya. Sebentar, gini. Ya, Begitu, gimana? dengerin ya. Begitu banyaknya pejabat kita. Ini siapa yang feedback ini? Sebentar. Sebentar. Ini kayaknya ketua sukses ini. Cek 1 2 3. Halo, cek. Coba Chris Day sekarang dengar ya. Ya, Oke. Itu statement kamu itu bagus dan cetar membahana itu. Gini. Survei membuktikan
Ini survei membuktikan, saya pernah membaca sebuah survei, banyak sekali pasangan muda-mudi yang belum menikah, tapi mereka itu sudah hidup seperti suami istri. Ya, betul. Nah, tadi kamu bilang begini, kepada teman-temanmu yang muslimah, kamu nggak mau makan babi, bersikukuh kamu nggak mau makan babi, tapi tiap hari kamu berzina kan? Nah, terus mereka nggak bisa jawab. Gini, karena ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam itu, yang haram, najis itu makan babi sama anjing. Kena liur anjing, dia nggak boleh, makan babi nggak boleh. Makanya banyak sekali ya koruptor yang Islam itu kalau korupsi nggak tanggung-tanggung. Ya kan? Mantan presiden PKS korupsi. Ya kan? Yang namanya siapa itu? Lutfi itu. Terus siapa itu? Yang dari Kementerian Agama itu juga korupsi. Yang namanya Islam, siapa lagi? Korupsi. Angelina Sondak. Tahu kan Angelina Sondak kan? Mualaf, korupsi. Yang berhenti gitu. Korupsi dia, mualaf jadi koruptor. Yang saya maksud begini. Tapi kalau suruh makan babi, wah takutnya setengah mati tuh. Katakan tidak pada daging babi. Tapi kalau uang hasil korupsi, bawa sini semua. Semua bila perlu bawa sini. Seperti itu. Jadi statement kamu itu benar, Chris Day. Jadi mereka itu akan takut makan daging babi, tapi kalau korupsi nggak takut, itu nggak takut. Itu fakta dan kenyataan. Makanya itu dah. Sementara kalau dia makan babi, yang rugi siapa coba? Siapa yang rugi kalau dia makan babi? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang rugi kalau dimakan babi. Apalagi kalau dipanggangnya betul-betul mateng. Nggak mateng, renyah, begitu dia makan. Nggak ada yang rugi. Apa yang rugi? Dia minta Tapi kalau dia ya. korupsi, bayangin berapa banyak orang yang menderita gara-gara dia. Uang yang harusnya jatahnya untuk si A, si B, si C, untuk berobat mereka, untuk jalan raya di kampung mereka. Coba berapa orang yang bangkrut, rugi gara-gara mereka korupsi. Jadi memang seperti itu. Makanya orang Islam itu, Chris Day, ya saya maklum lah kamu keluar dari agama Islam. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau dinalar secara logika, itu memang membuat orang itu tidak mungkin bertahan lagi, tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Bahkan di sini saya sudah pernah sering mengeluarkan statement begini, kalau kamu menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran dalam semalam saja, saya takut besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya kasih contoh misalnya gini, orang Islam tuh sangat benci sama yang namanya anjing. Iya. Kalau nggak percaya, coba berapa banyak kasus orang yang tetanggaan dengan Islam selalu mempermasalahkan anjingnya. Karena mereka sangat benci sekali dengan anjing itu. Katanya, ya penyebabnya hadis-hadis itu. Barang siapa yang di rumahnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi malaikat itu takut sama anjing. Padahal dalam agama Islam, makanya semua bertentangan dengan nalar. Gini. Kalau orang mati di dalam agama Islam, itu akan disuruh malaikat pencabut nyawa. Dalam sebuah hadis dikatakan, malaikat tidak akan masuk ke rumah orang kalau di rumahnya ada anjing. Nah pertanyaannya, berarti secara logika, mustahil seseorang itu dicabut nyawanya kalau ada anjing di rumahnya. Iya nggak? Sama ada lagi, Bang. Dulu ajaranku waktu SD itu ya, guru agamaku itu pernah bilang gini. Malaikat itu nggak akan mau masuk ke rumah kalau misalnya dia itu misal dia punya kalender ya. Di kalendernya itu ada kayak foto-foto, kayak model seksi, gitu-gitulah pokoknya. Ada dulu di ajaran agamaku dulu. Ya memang seperti itu. Ngajarin. Tapi itu semua memang, itu hanya ada di dalam buku-buku hadis yang orang Islam lebih percaya ketimbang Al-Quran. Di Quran nggak ada kayak begitu. Malaikat tidak akan masuk rumah orang yang di rumahnya ada anjing. Ada gambar-gambar itu. Jadi nggak boleh ada foto di rumah orang Islam tuh sebenarnya nggak boleh ada foto. Jadi mulut mereka ini mengatakan meskipun foto keluarga juga nggak boleh ya? Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Pokoknya kalau kamu percaya dengan agama Islam betul-betul, disitulah kamu akan menjadi orang yang sangat kolot. Tapi seperti biasa, Chris Day. Orang Islam itu kalau diajak diskusi memang begitu. Ketika kita baca Qur'annya, dia bilang, oh, kita itu harus ke hadis. Ketika dibaca hadisnya, nggak mau diturutin. Iya, contoh, menurut hadis musik itu haram. Haram musik itu. Iya, betul. Menurut hadis nggak boleh ada gambar, ada foto di rumah itu nggak boleh.
Coba main ke rumah muslim, banyak foto-foto di sana. Foto keluarga, foto wisuda. Tapi di detik yang sama itu orang yang majang foto itu di detik yang sama kalau ditanya Quran, kita harus merujuk kepada hadis. Makanya ya, pengalaman saya diskusi dengan orang Islam, kesimpulan saya cuma satu. Mustahil kamu masih Islam kalau kamu mengerti agama Islam. Cuma itu aja. Iya. Seperti itu, Krisday. Ya, saya rasa itu pilihan yang Iya, tepat. soalnya kan Artinya, banyak orang-orang seperti kamu, cuman mereka masih takut-takut, Krisday. Bahkan takut naik begitu. Apalagi takut mengambil langkah aja takut, apalagi naik. Ini kamu saya appreciate lah ya, kamu sudah berani naik, sudah berani mengekspresikan seperti itu. Tapi ya, resikonya memang ada. Nanti kamu udah banyak yang inbox kamu itu. Awas kamu ya, banyak nanti yang inbox begitu. Ya ini amat, nggak Iya, peduli. seperti itu. Oke, begitu ya, biasa Krisday sih ya. kalau misalnya banyak yang inbox. Ya Bang Edis. Banyak yang ngomong itu katanya kamu kok cantik sekali. Katanya. Oke, begitu ya, Krisday ya. Iya, masa ganteng? Kalau ganteng Ya, nanti Bang. lari orang-orang. Terima kasih ya. Ya, oke, saya turunkan Krisday ya. Oke, Ya. saya turunkan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Malam ini. Ya, itu ya, teman-teman ya. Kaum wanita-wanita Islam, kamu itu kata Muhammad itu adalah orang yang berakal setengah. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong Muhammad. Kata Muhammad, wanita itu akalnya separuh dan kebanyakan dari mereka penghuni neraka jahanam. Yuk, silakan. Kita ya. Nah, coba kita Karlina. Nampaknya Karlina ini mau bertaubat atau bagaimana? Iya, Karlina, gimana kabar kamu, Karlina? Alhamdulillah baik. Enggak, aku tadi mau debat itu sama Ibu Pei itu, tapi kok malah kesini ya? Kok tanya saya gimana? Lina, kenapa kamu sih? Kenapa kamu aneh sih, Lina? Enggak, masalah surga itu, surga agak lucu aja maksudnya. Meninggal langsung masuk surga itu kayaknya enak banget gitu. Makanya saya itu tadinya mau debat sama itu, tapi kok Di nggak ada orangnya ya? mana? Di mana ada surga di dalam Quran? Kalau ada kata surga di dalam Quran, saya lompat dari Monas. Bukan, itu Ibu Pei itu kan dia orang Kristen. Katanya orang Kristen itu kalau mati Saya dia nggak langsung masuk tahu, surga. saya nggak tahu kamu ngomong apa. Gini, Lina. Kamu udah pernah baca Quran belum sih? Iya udah, Udah kamu baca sampai selesai? udah dari Dari mana kamu Al-Baqarah ngomong sampai surga? Di dalam Quran nggak ada surga. enggak, orang Kristen itu katanya kalau meninggal itu dia langsung masuk surga tanpa hisab. Hisab, Makanya hisab itu apa lagi? Pertanyaan selama semasa di dunia. Gini loh, Karlina. Sebelum kita ngomong sesuatu, kita itu harus mendefinisikan sesuatu yang sedang kita bahas itu. Kamu ini ngomong surga-surga. Surga itu apa? Ya setelah kematian kan ada surga dan neraka. Di mana dalilnya? Ya di Quranku. Mana? Coba mana? Mana dalilnya? Quran surat berapa? Bentar ya. Tuh, ini Quranku kan aku sering belajar. Coba kita tunggu dia, teman-teman. Di Quran itu tidak pernah ada kata surga. Ada illalajina amanu wa amilu solihati idhulil jannah. Nah, coba kata surga itu bahasa Arabnya apa? Ke dalam surga. Ya, kata surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah. Jannah itu apa bahasa Indonesianya? Jannah bahasa Arab, bahasa Indonesianya surga. Bukan surga, Pea. Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebon. Illalajina amanu wa amilu solihat idhulil jannah. Iya, bahasa Indonesianya jannah itu kebon, kebon. Kebon, tahu kebon? Tahu kebon nggak? Kebun tahu kebun? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Tahu kebun? Ini ya, itu udah jelas di dalam Al-Qur'an bahwa jannah itu adalah surga. Oke. Coba kamu Google dulu arti jannah coba. Jannatin tajri min tahtihal anhar.
Holidina piha dia akan masuk ke dalamnya. Ya, coba kamu klik dulu terjemahannya. Jannah itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya surga lah. Ada di Arab kok, di Quranku juga ada, nggak harus di Google kan, di Google Iya, itu kan. salah terjemahan, Karina. Bahasa Indonesianya jannah itu kebun. Emang mana, coba aku lihat di mana sih bahasa Indonesianya jannah itu kebun, sedangkan di Arab itu jannah itu adalah surga. Udah kamu belajar dulu sana. Kamu belajar dulu sana, kamu belajar dulu. Ya, Irfan. Halo Irfan. Macet. Kenapa Irfan? Anda tidak Apa sih, berbicara, dipanggil-panggil tidak bicara. Kenapa? Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa Anda datang-datang marah-marah? Definisi menuhankan hawa nafsu itu bagaimana? Ya sudah, coba Anda yang menjelaskan, coba. Mendefinisikan bagaimana kamu? Mendefinisikan kamu bagaimana? Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Iya, kayak seperti Oten. Oke, mempertuhan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya gitu. Tanpa dalil, tak ada di dalam kitabnya tertulis, dituhankan. Baik, tak ada dalam kitabnya tertulis dituhankan. Pernyataan yang cetar membahas. Gimana diperintahkan Yesus menuhankan dirinya untuk selamat? Coba tunjukkan. Baik, kita pertama Menuhankan dirinya selamat. Baik. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Bible mempertuhan Yesus gitu? Menuhankan Yesus selamat. Mentuhankan Yesus gimana? selamat. Kata-katanya Iyalah. begitu. Sembah dia gitu. Sembah Dan gimana? Al-Quran Gini. jelas. Gini. Sembah gini. Duh. Lu Anda kan sembahnya dalam Islam gini. Ngerti aja suatu membawa masalah menuhankan hawa nafsu. Coba diatur dulu napasnya. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Jangan gelap-gelapan. Sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Kamu yang malu, nggak tolol botol. Saya tidak bisa melihat wajahmu, masalahnya gelap gulita. Coba balik dulu, arah kamera, balik. Atau nyalakan lampu dulu, biar nggak gelap. Biar bisa diskusi dengan baik. Nah, gitu. Baik. Jadi, kalau tidak ada dalilnya, berarti menurut kamu itu menuhankan hawa nafsu gitu ya? Di mana dalilnya coba? Baik, saya tunjukkan ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Habis ini saya tunjukkan ke kamu anunya ya, counternya ya. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Karena orang muslim kan bilang begitu, di mana Yesus ngaku Tuhan? Tidak ada dalam Bible Yesus ngaku Tuhan. Wow, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan dalam Bible. Baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang pertanyaan yang sama saya balik ke kamu. Di mana di dalam Al-Quran dalil umat Islam masukin kepala ke gini? Coba tunjukin dalam Quran ayat yang mengatakan, wahai umat muslim, ciumlah batu ke Arab. Coba tunjukkan ayatnya. Al-Azab 21. Al-Azab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bukakan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bacakan. Baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebut dan banyak menyebut Allah. Oke. Mana di sini dalilnya mencium batu? Mengikuti dirinya. Enggak ada di sini disebutkan ciuminlah batu, mana? Ya menuruti dirinya lah, ikuti dia. Oh, ngikutin Muhammad. Oh, maksud Anda orang cium batu ini ngikutin Muhammad. Anisa 80-nya lagi. Sebentar, satu-satu dulu. Menurut Anda orang cium-cium batu ini itu ngikutin Muhammad? Iya. Oke.
Muhammad nyium batu suruh siapa? Ya kehendak dia lah, orang diam kemauan dia kok. Oke, di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan perintah hawa melarang? nafsunya. Gimana perintah Tetapi kamu melarang? mengatakan Gimana ini perintah berdasarkan melarang? hawa nafsunya, keinginan dia. Gimana perintah melarang coba? Gimana? Di mana perintah melarang jangan ikuti Rasulullah, coba. Kau tunjukkan. Baik, baik. Saya tidak mengatakan, saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Baik. Oke. Jadi, di dalam Al-Quran jelas dikatakan disuruh mengikuti Muhammad. Saya setuju dengan kamu. Karena memang kamu kan mempertuhan dia. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya begini. Tenang, tenang. Saya belum selesai. Boleh saya bicara? Kau mempremi. Boleh saya bicara? Itu tolol, nggak tahu. Perintah Apakah boleh saya bicara? tertulis di Al-Quran, kecuali tidak ada tertulis baru. Oke, ada nggak tertulis dalam Quran cium-cium batu? Itu kan tadi saya sudah sebutkan, ikuti perintah. Oke, Muhammad siapa yang merintahkan nyium batu? Dirinya sendiri lah, kenapa rupanya? Berarti Muhammad mengikuti hawa Di mana nafsunya, kamu betul? Larangannya, coba larangannya mana? Larangannya mana? Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya tunjukkan Larangan larangannya. Allah, supaya kamu jangan mengikuti cium batu mana coba. Baik, saya akan tunjukkan larangannya. Saya akan tunjukkan larangannya ya. Baik. Surat Al-Isra. Perhatikan ya. Ayat yang tapi sebelum saya ke sini dulu, saya tanya dulu. Batu kalau diciumin ada manfaatnya nggak? Itu kan untuk menghapus dosa, disebutkan di situ dia dalam hadis. Batu Kenapa untuk rupanya? menghapus dosa. Oke, sebentar, tenang. Siapa yang Di menghapus dosa? Ya Allah, bekat Tapi batu. apa? Rahmatnya. Sebentar. Saya ulangi dulu nih. Di dalam Saya harus Al-Azhar memperbaiki tadi tempat duduk, dikatakan memperbaiki tempat duduk saya. rahmat Gini, Allah, mengharap rahmat Irfan. Allah. Irfan. Itu mengharap rahmat Tadi Allah. saya tanya sama kamu, apakah batu menghapus dosa? Allah sudah mengatakan di dalam diri ada suri tauladan, yaitu yang perlu diikutkan. Ya, saya tahu itu. Yang Di situ saya rahmat tanya, rahmat kok kamu Allah ulang ada lagi di ke situ. situ? Yang saya tanya, apakah mencium batu itu ada manfaatnya? Itu suatu apa namanya? Apa manfaatnya nyium batu? Ritual dalam ibadah, Iya, apa manfaatnya nyium batu? menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang menghapus dosa Allah atau batu? Allah, mendapat rahmat dari Allah. Baik. Saya balikkan kamera saya ya. Memang muslim ini akan berantem sama ininya sendiri. Baik, apa kata Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa? Bentar. Gantian saya tanya. Nih, saya bacakan dulu riwayat dari Umar bin Khattab ya. Perhatikan. Dikatakan, salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara kepada Hajar Aswad nih, Umar ngomong sama batu nih. Ya. Memang orang muslim ini ya ngomong sama batu, ya, ngomong sama Muhammad yang udah meninggal ya, itulah mereka ya. Daripada kalian mencium burungnya, Tenang. Jangan panik. Saya bacakan dulu ya. Jangan kalian cium burung-burung Sekali pintar itu. waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Burungnya Hajar Aswad. apa itu? Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Dapat cium Umar burungnya? pun mengikutinya. Hanya saja, Burung yang sebelum salib itu dapat mencium cium. batu hitam Menghapus itu, dosa. ia mengatainya. Seolah sedang berbicara kepada seorang kepada yang sedang ia marahi. Marah dia pada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kau menguatkan. Tenang. Itu kau malah menambah menguatkan, bukan melemahkan. Baik. Tadi kamu bilang batu menghapus dosa, betul? Semua berdasarkan dalil. Sebentar. Tadi kamu bilang nggak batu menghapus dosa? Ya menghapus dosa mendapat rahmat dari Allah. Oke. Sedangkan Umar bin Khattab berkata apa? Makanya jadi orang jangan botol kali di. Tadi Allah barusan itu kamu mendapat bilang ampunan. mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Rahmat Sekarang Allah Umar itu- bin Khattab bilang sesungguhnya Allah itu batu itu tidak menghapus dapat dosa. mendatangkan manfaat atau bahaya. Saya harus percaya itu. kamu apa percaya Umar bin Khattab? Ya mendapat rahmat dari Allah. Kata Umar bin Dalam Khattab diri mencium batu itu Rasulullah. tidak mendapatkan apa-apa. Dalam diri Rasulullah udah ada suri tauladan yang mengharap rahmat dari Allah. Oke lah, baik. Malah Baik. Saya bertanya, Jadi bisa. gini teman-teman. Kalau bertanya, kita bisa. tanya sama Umar bin Khattab, tanya bisa enggak? batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Kalau kita tanya sama Muhammad, batu itu bisa menghapus dosa. Kalau kita tanya sama Quran, yang menghapus dosa itu Allah.
Makanya saya bilang kesimpulannya adalah Allah adalah batu hitam, betul? Dia ada rahmat nggak di sana dikatakan mengikuti Rasulullah? Sekarang Ada rahmat Allah pertanyaannya, nggak? apakah batu itu menghapus Tanya dosa? dulu, ada rahmat Allah nggak mengikuti Rasulullah? Iya, batu itu menghapus dosa kan? Mengikuti Rasulullah itu kan mendapat rahmat dari Allah. Iya, berarti batu itu menghapus dosa. Rahmat Allah itu menghapuskan dosa manusia. Menghapus dosa. Menurut Al-Quran siapa yang menghapuskan dosa-dosa? Rahmat Allah. Oke, berarti Allah adalah batu hitam. Kesimpulannya, betul? Itu kan menurut kamu. Kamu nggak nyampe ke Kasih sana. Oke, kalau orang mencium Hajar Aswad, dosanya dihapuskan nggak? Dihapuskan. Dihapuskan. Berarti batu hitam itu menghapuskan dosa-dosa, betul? Mengikuti sunnah Rasulullah. Oke, ketika Disebutkan Muhammad dalam surat mencium Al-Ahzab batu, dosanya ayat hapus nggak? 21, mengikuti Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Itulah botolnya. Muhammad kamu. punya dosa nggak? Itu saking botolnya kamu. Muhammad punya dosa nggak? Saya gantian tanya. Kamu aja nanya. Apakah Muhammad punya dosa? Saya bertanya bisa nggak? Kok kamu aja yang bertanya? Kamu kan sudah tanya tadi mengenai Dari mana saya dalil di dalam Injil Yesus mengaku Ya udah, Tuhan, sudah saya jawab. Saya sudah bertanya juga. Lalu saya Salah tanya satu. balik sama kamu. Am- Kalau tidak ada dalilnya dalam Gimana Quran, burung berarti papua itu itu menuhankan dicium sama hawa kita, nafsu. coba. Nah, kamu sedang melakukannya. Untuk apa? Menciumi sebongkah batu, Burung betul? Yesus dicium-cium untuk apa coba? Apa? Mencium burung Yesus untuk apa? Mana dalilnya di dalam Injil mencium burung Yesus? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Injil? Coba Nggak kau bukakan. tengok videonya itu. Mana dalilnya dalam Injil? Videonya nggak kau tengok video. Video. Kok video yang kamu tunjukin? Ada-ada Tadi minta saja. dari mana? Emangnya orang Kristen berdalilkan video? Loh, jadi Nih, hadiah buat kamu nih. Karena kamu begitu dongoknya nih, saya bersihkan kamu. Hacha! Itu dalilnya buat kamu. Gimana sih? Yang menjadi dasar orang Kristen itu Injil, Pea. Kok video? Ada saja. Aduh. Oke lah teman-teman, kita kasih naik Muslim yang masih waras ya teman-teman ya. Bentar, kita kasih naik ada Ubaidillah. Oke, Ubaidillah. Ada-ada saja mereka ini. Dalil video. Ya, Ubaidillah, silakan nyalakan kamera Anda. Ubaidillah. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Ubaidillah. Silakan Ubaidillah, apa yang mau Anda sampaikan? Apa namanya? Namanya Itu apa? masalah rob, Bang. Masalah Rob. Iya, Kenapa iya, dengan iya. masalah Rob? Enggak, apa namanya? Kata Bang Edis. Namanya apa? Apa namanya terus? Masalah menuhankan itu Muhammad. Bang, Ya, siap. orang Islam yang mengakui Muhammad itu Rob, itu sudah saya taruh di channel saya. Dan Ya. jumlahnya itu banyak. Iya, Sekarang iya, saya iya. tanya dulu sama Anda, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Enggak, Bang Edis. Tidak. Iya. Oke, Anda saya tunjukkan orang-orang yang mengakui Muhammad itu Rob ya. Mau? Iya. Oke, Iya, mau, Yusuf mau. Yusuf Pei tahu? Yusuf PI baru tahu Bang Edis. Baru tahu. Oke. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob, tapi bukan di hadapan saya doang. Kalau di hadapan orang lain dia nggak mengakui. Nah, terus Tasik Ngaji tahu Tasik Ngaji? Enggak tahu Bang Edis. Nggak tahu juga. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu. Oh Rashid, nih saya putarkan pernyataan Rashid. Karena kalau saya tidak menunjukkan orang-orang atau contoh-contohnya, nanti disangka itu klaim saya. Perhatikan, perhatikan. Iya, iya. Sorok. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Oh, dia sudah mengakui agama apakah yang robnya itu mayat. Dia sudah akui agama Islam. Jadi robnya kalian itu adalah mayat dalam kubur. Kok bisa
tahu Bang Idis. Karena Al-Quran yang menjelaskan demikian. Coba mana apa namanya? Kok bisa tahu kalau apa Muhammad itu roh Bang Idis? Oke. Kata Rob Ya, di ya. dalam Al-Quran pernah nggak ditujukan kepada seorang manusia? Nggak tahu Bang Idis, belum. Nah, satu pernyataan saya. Kamu tidak mengakui Muhammad itu Rob karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Itu jawaban singkat saya. Apa tentang Al-Quran masalah roh ini? Muhammad jadi roh. Jawabannya karena Anda nggak tahu Al-Quran itu. Tadi kan Anda sudah mengakui nggak tahu. Bukannya Muhammad itu utusan Allah Bang Idis? Makanya jawaban saya simple. Karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Itu jawaban saya. Nah, kok bisa Bang Idis itu Kok menanggapi ditanya kalau lagi, Islam- jawaban saya simple. Karena Anda nggak ngerti Quran. Tadi Anda sudah mengakui kok. Gimana? Ada nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia menurut Al-Quran? Anda bilang nggak tahu kan? Iya, nggak tahu Bang Idis. Nah itu sebabnya Anda tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Itu jawabannya. Karena Anda ketidaktahuan Anda. Tuh, simple jawabannya. Sudah? Muhammad, iya. Muhammad itu bukannya nabi Bang Idis. Yang bilang Muhammad di dalam Al-Quran bukan Nabi siapa? Ya cuman kok katanya Bang Idis kok roh. Iya, karena Anda tidak tahu kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa juga merujuk kepada manusia. Entah dia Nabi, entah dia tukang sayur kek. Pokoknya dia itu Rob, bisa Rob. Itu ditujukan kepada manusia. Iya. Ini mau nanya ini Bang Idis. Apa namanya itu katanya Mbak Mikana itu? Mbak Mikana. Sebenarnya yang benar itu namanya Yesus apa Yesua Kang Idis? Baik, jadi begini. Iya. Nama Iya, iya. nama Yesus itu ya baik, ini pertanyaan bagus nih, Anda mau belajar, baik, yang bagus. Jadi begini, sebenarnya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan tokoh-tokoh di dalam Injil itu adalah tokoh-tokoh yang bukan berbahasa Yunani. Iya. Contoh misalnya Yesus. Yesus itu sudah peyunanian dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau Ibrani. Di dalam bahasa Aram, nama itu adalah Yeshua. Tetapi karena orang Yunani atau abjad Yunani itu tidak memiliki huruf-huruf yang demikian, maka ditulis Iesus tulisannya. Pakai huruf I depannya. I, Iya. kemudian huruf O. Iya. Yesus begitu. Nah, kemudian orang Indonesia ya mengucapkannya Yesus. Nama itu tidak masalah. Mau dia diucapkan Yesus, mau dia diucapkan Yeshua, itu tidak jadi masalah. Yang penting orang diselamatkan itu bukan karena ngucap-ngucap, bukan karena cuap-cuap. Itu ajaran Muhammad itu, yang cuap-cuap itu. Kalau orang mengucapkan syahadat walaupun berzina, mencuri, masuk surga, itu Muhammad. Kalau ajaran Kristen bukan karena soal nama, salah ngucapin nama masuk neraka, bukan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang melakukan perintahnya, bukan yang mengucapkan namanya dengan benar, bukan. Nggak ada dalam Bible, kalau kamu ngucapin nama Yesus dengan salah, kamu masuk neraka, nggak ada. Iya. Orang juga banyak nggak bisa ngucapin Muhammad, banyak. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, banyak orang-orang yang ngucapin Muhammad tuh nggak bisa. Mereka ngucapinnya Mehmet. Iya, betul Mehmet. Ngucapinnya Mehmet. Mehmet gitu. Kok bisa tahu Bang Edisnya? Oh ya tahu lah, karena kan saya belajar. Oh iya. Begitu juga dengan nama Yesus, begitu. Orang mau panggil Yesus, Yeshua, Jesus. Yang penting itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa kata Yesus dalam Injil? Banyak orang di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Mereka bernubuat, bermujizat demi nama Yesus. Sama Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Banyak gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta
Itu yang seperti itu, melakukan mujizat-mujizat palsu, tipu-tipu banyak. Iya, Iya. iya. Banyak Jadi seperti itu. sebenarnya apa namanya Kristen itu mengikuti siapa Bang Indi sebenarnya? Kristen yang itu, sesungguhnya. ya, Kristen itu mengikuti Bapa di surga dengan jalan mengikuti Yesus yang diutusnya. Karena orang itu tidak punya akses kepada Bapa di surga. Sama seperti kita ini nggak ketemu. Kita ini ketemu via udara yang sampai kepada Anda itu gambar dan suara saya. Namun fisik saya Anda tidak lihat langsung, betul? Betul. Yang Anda tangkap itu adalah gambar saya dan suara saya. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu adalah gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Perwujudan daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Jadi mengikuti siapa kita ini? Mengikuti Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya. Jadi ngikut Yesus itu sama saja ngikut Bapa di surga. Menyembah Yesus itu sama saja dengan menyembah Bapa di surga. Begitu. Iya, cuman kan Yesusnya itu kan meninggal Bang Indi. Ya, tapi bukan meninggal saja, tetapi bangkit. Kalau Yesus meninggal saja, terus di kuburan, saya buang Bible saya itu ke tong sampah. Ya, nasib saya sama seperti orang Islam. Kok bisa? Makanya- Kok bisa? Iya, karena saya akan mengikuti orang mati. Iya, Loh, iya. iya. Coba saya tanya dulu, Bang Saifullah, Iya, siap. Ubaidillah, Bang Ubay. Anda mengikut Muhammad nggak? Pengikut Bang Edi. Oke, Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah wafat. Oke, berarti Anda pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya, orang-orang yang menjadikan dirinya pengikut orang yang sudah meninggal, itulah Islam. Jadi gini Bang, sebenarnya gini loh, inti agama itu gini. Bang, Anda pernah nggak merenung begitu? Anda merenung, ya, sendirian di kamar, Anda mikir gitu. Surga itu ada nggak? Pernah nggak Anda mikir gitu? Pernah Bang Edi. Nah, pernah nggak Anda mikir Tuhan tuh ada nggak? Pernah Anda mikir gitu nggak? Pernah nggak? Belum pernah Bang Edi. Belum pernah. Gini Bang, sebenarnya agama ini, kita ini kan berbicara mengenai hal-hal yang belum kita lihat kan? Contohnya kehidupan setelah kematian. Iya. Oke. Sekarang begini Bang, bagaimana kita yakin bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu memang benar-benar nyata? Kematian? Bagaimana kita meyakini bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Ada itu Bang Edi. Iya, bagaimana Anda yakin kok itu ada? Apa yang meyakinkan Anda bahwa itu ada? Ya kan saya ikutan ajaran Nabi Orang kita. mati di kuburan kan? Ya itu. Bang, kekristenan tahu nggak Bang? Jantungnya, fondasi dasar atau hal yang paling fundamental di dalam iman kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia itu mengalahkan yang namanya maut, mengalahkan kematian itu. Itu jantung kekristenan itu. Kalau itu tidak ada, kebangkitan Yesus itu nggak ada, Kristen itu bubar. Bukan hanya Kristen yang bubar. Agama itu sudah waktunya dimasukkan ke tong sampah. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, misalnya Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan kematian, maka cerita-cerita tentang adanya kehidupan setelah kematian, orang itu nanti akan hidup kembali, kemudian ada kehidupan, setelah kehidupan yang sekarang ini ada kehidupan lain, itu omong kosong semua. Bukan cuma Kristen, semua agama di bawah kolong langit ini, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Nah, iya. Karena semua cerita itu omong kosong, karena nggak ada yang bangkit dari orang mati. Nggak ada yang bangkit dari kematian. Nah, kekristenan itu makanya kekristenan itu mengabarkan tentang itu, adanya orang yang hidup dari kematian. Namanya Yesus. Dia masuk kepada hidup yang kekal.
Jadi selamanya Jadi gitu. Kristen Bang, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang diberitakan oleh kekristenan itu. Kalau Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian nggak bangkit-bangkit, nggak ada, Kristen itu nggak ada. Kristen itu selesai sampai di situ saja. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus. Tapi kalau di ajaran kita, Bang Indis, setelah kita meninggal, itu nanti pas hari kiamat kan ada kebangkitan lagi. Yang ngomong gitu siapa? Ya, Orang yang meninggal di kuburan itu kan? Omongan Muhammad itu tidak bisa diverifikasi. Omongan Muhammad itu tentang surga, tentang kehidupan yang akan datang, nanti ada siksa kubur, di kubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, siapa nabimu. Muncullah buku 101 pertanyaan alam kubur. Nah itu kan? Semua saya katakan, itu adalah halusinasi orang yang terlalu banyak menghisap kecubung. Iya. Siksa kubur lah, pertanyaan alam kubur, ditanya begini. Itu kan kata Muhammad. Muhammad sendiri yang ngomong itu ada di kuburan sekarang. Jadi semua yang dikatakan Muhammad itu menjadi omong kosong. Tak ubahnya seperti omongannya Lia Eden. Tahu Lia Eden? Lia Aminuddin? Nah itu. iya. Ahmad Musaidek, omongannya tak ubahnya seperti omongan mereka. Nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena tidak ada bukti kosmiknya. Nah, saya percaya kata Yesus tentang cerita-cerita Yesus, tentang akhir zaman, tentang kehidupan setelah kematian. Saya percaya dengan omongan Yesus karena ada bukti kosmiknya, yaitu dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhannya sampai sekarang saya masih percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Iya, ini mau Dan nanya itulah lagi. yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu memberitakan hal-hal itu. Nah, bagi orang-orang sejamannya, bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan murid-murid, sejaman dengan Paulus, mereka itu ditertawakan. Kata orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus itu, mereka itu adalah orang-orang gila yang memberitakan hal-hal gila. Itu ditulis di dalam surat Paulus. Ya, pemberitaan Kristen ini memang terdengar bodoh bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi Kristen itu memberitakan itu, Bang. Memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Itulah jantungnya, dasarnya Kristen itu. Jadi kalau di, Bang, nanya Bang. Jadi kalau di Kristen itu, kalau udah meninggal, itu nggak bangkit lagi. Apa gimana Bang? Baik, karena kita semua itu berdosa, semua orang yang di bawah kolong langit ini berdosa, makanya kita takluk kepada kematian itu. Kita mati, kita takluk kepada kematian itu. Yang tidak tunduk kepada dosa itu adalah Yesus. Jadi orang Kristen itu masih punya dosa ya, habis meninggal itu. Iya, orang Kristen itu punya dosa, tetapi dosanya itu tidak diperhitungkan. Karena sudah ada Yesus yang menggantikannya, yang melakukannya. Contohnya gini Bang, ini kita bicara dogma ya, walaupun saya jarang sekali bicara dogma. Gini, menurut Bible, dosa itu datang melalui satu orang, yaitu Adam. Adam yang pertama, manusia yang pertama. Jadi manusia yang pertama melakukan dosa, dan akibat daripada dia melakukan dosa itu, maka semua manusia itu berbuat dosa. Nah, lalu ada manusia yang kedua, yaitu Yesus. Nah, dia tidak melakukan dosa. Makanya, dosa datang melalui satu orang. Pembenaran juga datang melalui satu orang, yaitu Yesus. Jadi, sebenarnya Bible itu, atau hukum Musa, hukum Taurat itu, menuntut supaya semua orang itu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum Taurat. Dan semuanya gagal. Musa gagal, saya gagal, Anda gagal, semua gagal. Melakukan hukum Taurat itu. Nggak ada yang lolos. Satu-satunya yang lolos itu Yesus. Nah makanya kami Kristen-Kristen ini Bang, orang-orang Kristen kan berdosa, melakukan kesalahan. Tetapi kami tidak dipandang, kami tidak diperhitungkan kesalahan kami itu. Karena yang melakukan itu sudah ada, yaitu Yesus. Makanya ibarat kata berdiri di muka pengadilan, kami itu berdiri di belakangnya Yesus. Jadi Yesus menjadi juru selamat kami. Gitu loh. Bang ya, kalau misalkan kita ya maaf ya Bang, misalkan kita berbuat dosa gitu, apa gitu.
Jadi kita itu udah ada yang nanggung gitu ya. Ya, kalau di dalam ajaran agama Kristen, misalnya kita berbuat dosa nih. Ya kan? Iya, Nah, iya, benar. Nah. Iya benar. sudah ada satu orang yang melakukan dengan sempurna, tidak melakukan cacat dan celah, yaitu Yesus. Jadi, yang dipandang ketika penghakiman, yang dipandang itu bukan kita, tetapi Yesus. Makanya Yesus menjadi pembenar. Tetapi barang siapa yang menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Kan banyak muslim bilang nih, kan dosa udah ditebus Yesus nih, berarti kita maling aja. Bukan gitu. Saya kasih contoh. Contoh sederhana, kita pakai bahasa-bahasa sederhana ya. Betul nggak? Para pahlawan kita itu sudah mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan negara ini. Iya. Jadi kita ini sudah dibayar oleh darah para pejuang negara ini, betul? Betul. Nah, sebagai warga negara yang baik, apakah kita harus menginjak darah para pahlawan kita itu? Menginjak-injak dan meludahi darah itu? Tidak, Tidak, Bang kan? Adi. Tidak. Iya, benar. Tetapi kita harus menghargai darah yang tertumpah itu, betul? Iya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan mereka untuk membuat negara ini menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Supaya negara ini merdeka, tidak hidup di bawah jajahan. Begitu, betul? Iya, betul. Nah, begitu juga Yesus, Bang. Yesus itu sudah mati disalibkan, darahnya sudah tertumpah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus itu menghargai darah itu. Dengan cara bagaimana dia hidup? Dengan cara dia harus memerdekakan dirinya dari perbudakan iblis. Seperti itu. Makasih Edis TikTok, makasih. Jadi inti kekristenan itu gitu, Bang. Jadi bukan karena Anda sudah dibayar oleh darah Yesus, terus Anda semena-mena melakukan, udah ditebus Yesus, bikin dosa lagi. Bukan gitu, Bang. Sebaliknya justru, dia akan menghargai darah itu. Makanya barang siapa yang memandang kepada dia, dia akan sembuh. Itu, Bang, intinya itu. Cuman orang nggak semua orang punya mata batin itu. Barang siapa yang memandang kepada salib itu, maka dia akan sembuh. Itu. Maksudnya sembuh dari perbudakan dosa itu. Walaupun di dalam perjalanannya itu berat. Karena namanya daging itu lemah, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oh, jadi, maaf Bang, itu di Kristen itu ada gak yang namanya surga itu, Bang? Di Kristen? Iya, tergantung surga itu mau didefinisikan apa dulu, Bang. Karena surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta milik saudara kita Hindu. Swarga, nirvana, itu kan milik moksa, itu kan tingkatan-tingkatan dalam agama Hindu. Sebenarnya dalam Bible, dalam Quran nggak ada surga. Terus apa adanya, Bang? Ya, Bible itu bicara mengenai kerajaan, Bang. Kerajaan. Pemerintahan Tuhan. Jadi manusia di muka bumi ini harusnya hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan yang jadi rajanya. Sekarang dunia ini kacau karena yang jadi rajanya bukan Tuhan, Bang. Yang jadi rajanya itu dirinya sendiri. Makanya yang terjadi perang, pertikaian, baku bunuh, baku tembak, baku bom. Ya, karena apa? Karena semua orang pengen menjadi raja atas dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara Bible, itu bicara mengenai kerajaan surga. Di mana Tuhan menjadi raja di muka bumi ini. Memerintah untuk selama-lamanya. Itu maksudnya, kerajaan yang dimaksud dalam Bible itu kayak begitu. Jadi kita nggak bicara hal-hal yang ngomong kosong gitu, nggak. Iya, kayak. Kerajaan Tuhan itu diwujudkan sekarang juga di muka bumi ini. Jadi misalkan nanti ya, orang Kristen kalau udah meninggal semua nanti itu dikumpulkan jadi satu. Terus yang mendampingi Yesus itu ya Bang Edis. Gitu ya, maksudnya. Di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus itu kelak akan datang kembali ke dunia ini untuk memerintah selama-lamanya. Dulu Yesus itu datang sebagai raja. Tetapi dia diolok-olok. Raja dari mana kamu katanya? Bahkan orang-orang yang menyalibkan Yesus itu menghina Yesus dengan cara memakaikan dia mahkota raja, tapi mahkotanya bukan mahkota yang dipakai oleh raja-raja zaman dulu. Kalau raja-raja zaman dulu pakai mahkota kan? Di kepalanya kan? Ya, mahkota raja kan? Nah, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mengejek dan menghina Yesus dengan memakaikan Yesus mahkota duri. Ada sebuah tumbuhan di Israel itu,
tumbuhan yang Iya. dia itu ada durinya. Saya pernah lihat itu. Nah, itu ditali di kepala, dimasukin ke kepalanya Yesus dipakai. Daulat hai raja, lalu dipukuli. Karena orang tidak menerima dia. Raja dari mana lu katanya? Mana kamu kerajaan dari mana gitu. Bahkan Pilatus yang mau menyalibkan Yesus itu juga nanya begitu. Kamu raja dari mana kamu, kata Pilatus. Mana kerajaanmu katanya. Apa kata Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Nah, itu Yesus kedatangan yang pertama. Yesus itu akan datang 2 kali. Nah, nanti dia akan datang lagi yang kedua. Dan dia akan memerintah, mendirikan pemerintahan di bumi ini untuk selama-lamanya. Pemerintahan Sang Mesias itu. Nah, itu yang masih kita nanti-nantikan. Sekarang itu Yesus itu ada di mana Bang Indis? Ya, menurut Bible, Yesus, Bible, Bang Indis. ya, menurut Bible, Yesus itu naik ke Uranos kalau dalam bahasa aslinya. Tapi dalam terjemahan itu dikatakan surga. Dia, jadi dalam Bible itu gini. Bible itu berbicara mengenai ada dua entitas di muka bumi ini. Entitas yang terlihat dengan entitas yang tidak terlihat. Hal yang terlihat seperti kita ini metafisik dan hal-hal yang tersembunyi. Nah, jadi Yesus masuk ke dunia yang metafisik itu sekarang. Menurut Bible. Menurut Bible gitu. Ya. Dan kemudian Terus dia nanti akan datang kembali. Kalau di Islam itu kalau udah kiamat gitu loh Bang Indis. Maksudnya kalau udah dikumpulkan. Gitu. Nggak ada konsep-konsep begitu dalam Bible. Kalau di Islam itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar Bang Indis. Ya, padang mahsyar itu di mana masalahnya? Yang dikatakan matahari akan sejengkal dari kepala gitu. Makanya saya bilang Bang, gini loh. Di dalam Islam itu banyak hal-hal yang bersifat dongeng. Contoh, nanti di hari kiamat nanti ada rambut di belah 7. Kalau jalan nanti badannya terbelah. Terus nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan sejengkal di atas kepala gitu kan. Terus bintang-bintang akan dibuat lempar setan, bener nggak? Bener nggak? Ya. Nggak ada kayak begitu Bang. Oh di Kristen itu nggak ada kayak gitu Bang? Nggak ada kayak begitu. Ya. Di dalam ajaran Kristen itu memang ada dunia kosmik yang baru saya bilang katakan tadi itu, dunia metafisik. Nah, sebenarnya apakah itu berlawanan dengan sains? Bang pernah dengar kuantum, pernah dengar fisikal kuantum? Belum Bang Indis. Belum. Ya, Iya. jadi begini, apakah dunia kosmik itu ada? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Sekarang saintis itu membuktikan sebenarnya dunia kita ini kan dunia fisik, dunia nyata. Daging ini kan dunia nyata. Nah, ada nggak dunia lain yang bersifat non-fisik? Nggak ada Bang Indis. Nah, memang kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Tetapi apakah itu melawan sains? Nah, makanya Abang belajar fisikal kuantum. Oh iya. Ya, makasih Bang Indis ya. Makasih. Ya, jadi makanya gini Bang. Saya itu selalu menghindari membahas hal-hal yang bersifat metafisik itu. Karena memang kita ini nggak nyampe akal kita ke situ. Makanya saya lebih cenderung membahas hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau kita membahas hal-hal yang surga, kehidupan yang akan datang, kita sama-sama nggak tahu Bang, kita belum pernah ke sana. Tapi bagaimana kita meyakini bahwa itu ada, bagaimana kita meyakini bahwa itu real atau fakta tentang kehidupan setelah kematian itu, masalahnya di dalam Bible, Yesus itu bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah dasar saya percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Nah, dalam agama Islam, apa dasarnya untuk percaya? Kan semua masih hayalan semua. Muhammad yang cerita tentang itu juga masih di kuburan. Coba apakah Muhammad pernah dia masuk dalam alam kubur terus ditanya, man robuka, man nabiuka? Pernah nggak dia ditanya gitu? Kan nggak pernah, dia juga nggak pernah. Seseorang yang menceritakan tentang kehidupan setelah kematian adalah orang yang pernah ke sana. Emang siapa Bang Indis yang pernah ke sana? Nah, Injil berbicara tentang sosok yang bernama Yesus. Makanya sekarang PR besar umat manusia itu membuktikan itu. Gitu loh.
Untuk apa murid-murid Yesus memberitakan itu kalau itu bukan sebuah kenyataan? Nah, sekarang itu kan para ahli-ahli teologi, para sarjana-sarjana teologi, kan mengkaji itu. Apakah kebangkitan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi? Atau omong kosong? Kan itu, dalam kajian. Paulus menuliskan dalam suratnya, bercerita tentang Yesus yang bangkit. Injil bercerita tentang itu. Murid-murid memberitakan itu ke seluruh dunia. Yesus mengatakan, engkau adalah saksi dari semuanya ini. Thomas, orang murid Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan Yesus itu. Dianggapnya itu omong kosong itu. Mana ada orang udah mati hidup lagi omong kosong, itu kata Thomas itu. Enggak, saya bicara pakai ini ya, pakai omongan-omongan orang yang nggak percaya. Dan dianggap itu omong kosong. Akhirnya Yesus datang kepada Thomas itu. Karena kamu melihat, kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu kata Yesus. Gitu, Bang. Makasih Bang Edis ya, sebelumnya mau turun dulu Bang Edis. Oke, Bang. Oke, gitu aja Bang ya. Oke, terima kasih.